Mu'tazilah atau Mudaqari nggak paham dari sisi Kiimat. Karena Kiimat itu menitik beratkan penafian itu di Syajarah Mubarakah. Kalau nggak ada Syajarah Mubarakah berarti nggak ada yang menafikan. Nggak ada yang menafikan tidak jadi dalil apa-apa. Berarti udah selesai berdiskusi ini saya kira. Itu catatan pertama. Kemudian kenapa di kitab-kitab itu nggak disebutkan yang disebut dari Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Ubaidillah, Al-Asili, bin Naban dan seterusnya, tidak menyebutkan itu tidak berarti apa-apa. Mereka nggak mensyaratkan hasar, satu. Yang kedua, Sayyid Mahdi Rajai yang kitabnya dirujuk oleh Imam sendiri, itu memberikan alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi. Karena di abad-abad itu, kata Sayyid Mahdi Rajai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran. Sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati. Apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Saya kasih gambaran begini. Anda nanti punya waktu. Saya kasih gambaran begini. Anda mau nyari sensusnya orang Banten, nyarinya di Papua. Sampai akhir zaman nggak bakal ketemu. Nah, Anda perhatikan. Jadi nanti Anda jangan bilang nggak dijawab lagi. Itu yang benar. Kemudian sajarah yang terkait dengan Raudhul Jali. Ini Raudhul Jali. Ada mattafaq alaihi nasabun, saya kira banyak ngambil kesimpulan tanpa baca kitabnya. Ini kitab nasab dari awal sampai akhir isinya amma. Jadi ketika dibahas satu bab tentang wa amma Ahmad bin Isa, panjang lebar dibahas. Di akhir dia tutup. Ada mattafaq alaihi nasabun, bahwasanya anak Ahmad bin Isa yang namanya Abdullah, kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini Muhammad, ada mattafaq alaihi nasabun. Jadi Mu'tazilah ini menegaskan ini muttafaq bain ahli ansab. Selanjutnya amma waladu Abdullah, itu kabarnya mana? Lahu minal walad salah satu banin. Bukan kembali ke belakang. Sampai akhir kitab itu isinya amma semua. Jangan setelah kata-kata muttafaq ada amma dianggap yang walad Abdullah itu khilaf. Nah, jadi kalau baca kitab itu Anda mau menggugurkan asal satu kabilah, baca kitabnya lengkaplah minimal. Jangan bacanya sepotong-sepotong hari terus. Ini penting. Kalian buat Wali Songo nih turunannya. Kita pakai pikirannya, alur pikirnya Pak Imas ya. Gini, ada contoh. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab kemarin. Tolong Anda sebutkan, adakah kitab atau sumber yang valid, original yang lebih tua dari Sajaratul Mubarakah? Karena dia sudah menafikan nama Ahmad. Satu. Kedua, adakah kitab selain Sajaratul Mubarakah yang mengatakan Ahmad anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab? Kalau tidak ada, berarti Anda menafikan semua keturunan Wali Songo dari Al-Musawi. Selesai. Siapa yang buat itu? Sebab siapa itu? Wali Songo dinafikan. Oke, satu lagi. Habib. Tunggu dulu. Adakah kitab yang menjelaskan Mahmud anak Ahmad hijrah ke Abu Hurairah? Mohon izin, waktunya sudah habis. Oke, selesai. Silakan. Sekarang dibuka sesi pertektokan, ya, fadhal. Ya. Tapi tetap tertib ya, tetap tertib. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Ya, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Qadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir wa aqibuhu min salasati rijal. Yusuf Al-Amir bin Hadramut min al-Yaman. Malaka ba'da abihi wa Muhammad Abi Abdullah Aqab dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah
adalah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad al-Muhajir pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kasim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Roja. Yalah ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Seakan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana isbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu. Dan seterusnya. Yang mengisbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan. Ini tidak berbenturan. Dia ada fiqh makbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfaz. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena Nabi butuh dalil. Silakan. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam 'alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam 'alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syardasi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamuhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat, maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fa hal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih, beliau katakan yang pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud